Hei, Oak, Ayo, silakan, silakan. Ayo, lewat sini. Ayo, merobohkannya. Cepat. Perawat, selamat ya. anaknya laki-laki, ibu dan bayi sehat. terima kasih. Laki-laki. 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 Kakak, laki-laki. Bekla, Camus et Caron. Hei, aku bilang kalian berdua siapa yang ambilkan aku paha ayam? Hai, Bang. Adik ketiga, kamu yang lebih muda? Ayo, bang kedua aku. Makan. Aku ini. Bang, kamu. Bang gak mau. Kamu datang kamu. Kakak aku. Aku. Sia-sia saja. Ah, Tidak apa-apa. Anggap saja kita saudara. Menghormati Dewi Tanah. haha. Hei, kakak. Ah. Aku mau lihat anak angkatku. Kamu. Sebagai adik ipar, kamu terburu-buru ngapain sih? Istri adik masih lemah, kalau mau lihat. Harusnya aku sebagai abang yang lihat. Abang. Ya, Tidak buru-buru. Mau lihat anak angkatku? Ahahaha. Aku masuk ya. Prolong. Gawat, ada yang meninggal. Ah, Sebelum mulai kerja sudah diperiksa. Kenapa kawat baja bisa putus? kedua. Proyek ini kamu yang tangani. Kamu harus jelaskan ke keluarga. Bong. Istriku baru saja melahirkan, aku gak bisa masuk. Kalau aku keluar nanti, anakku gak kenal aku sebagai ayahnya. Bangun. Bang. Bangun. Kau datang, aku. Aku. Gak apa-apa. Menyenangkan Dewa Tanah. Harus minta sesuatu. Biar aku saja. Saya berharap Dewa Tanah. Melandangi ibu kita. Selalu sehat. Haha. Kamu tahu kan? Dari kecil. Aku sudah tidak punya orang tua. Saya berharap. Aku nanti jadi orang sukses. Tak ada yang bisa nindas kita, bro. Oke. Maka aku harap kita nanti. Senang-senang bareng. Kalau ada masalah, biar aku yang maju. Hahaha. Kakak kamu. Ah. Berdirilah tegak. Aku akan bantu. penggusuran paksa. Berikan aku keadilan. 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 Pembongkaran paksa. Kembalikan keadilan saya. Pembongkaran paksa, kembalikan keadilan. Kalian siapa? Bukannya mereka pekerja yang terluka dari proyek kita? Pekerja kami hanya terluka parah, korban meninggal dunia. Korban terakhir adalah penghuni terakhir. Kembalikan nyawa anak saya. Kami semua sudah setuju pembongkaran. Kenapa masih anak saya? Kembalikan anak saya. Ibu, dengar, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Kalian itu penggusuran paksa. Kembalikan nyawa anakku. Lepaskan. Lepaskan tanganmu dariku. Qianlong harus bayar nyawanya. Tenang semua. Saya pasti akan memberi kalian keadilan yang masuk akal. Sudahlah. Kita sampai sini saja. Aku harus masuk. Bro. Hidupku ini milikmu. Saat kamu keluar, aku akan membantumu sepenuh hati. Saat kamu keluar, aku akan membantumu sepenuh hati. Adikku. Gak usah nanti. Aku mau sekarang. Harus jaga ibu.
Pasti, pasti. Dia yang kupikirkan. Bro, Sudah, jangan nangis. Ah. Tunggu aku keluar. Kakak masuk ya. kakak. Tenang saja. Kami pasti akan menyambutmu dengan meriah. Kakak keduaku. Kakak besar, mulai hari ini, segalamu adalah milikku. Kota Jingshui. Pengadilan Negeri Tinggi memeriksa dan menemukan. Terdakwa Qianlong melanggar peraturan manajemen produksi keamanan. Tidak menerapkan tindakan perlindungan keamanan. Menimbulkan kecelakaan di lokasi konstruksi, mengakibatkan 1 orang tewas. Mengingat dia menyerahkan diri dan mengaku dengan jujur. Semua fakta kejahatan membentuk kondisi penyerahan diri. Mempertimbangkan keseluruhan fakta kejahatan terdakwa, dihukum lebih ringan. Penjara 10 tahun. Apakah Anda sudah melihat anak saya? Tidak. Apakah Anda sudah melihat anak saya? Anda sudah melihat anak saya, Qianlong? Tidak. Kamu melihat anak saya? Tidak. Kamu melihat anak saya? Tidak. Lihat. Apakah kamu melihat anak saya? Anak. Kamu di mana? Anakku. Kamu di mana? Qian. Qian, kamu lihat lo nggak? Lihat anakku nggak? Qian. 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 NAK. Kamu sebenarnya di mana? Kakak. Kakak. Xiaolong, kau kembali. Kau kembali. Paman San, Hai, di mana? di mana ibuku? Sejak tahun kau masuk, ibumu mengalami syok. Selalu pergi keluar, katanya mau cari kamu. Suatu malam dia lari keluar gila-gilaan. Tidak pernah kembali. Tidak. Bagaimana dengan 2 saudaraku? Apakah mereka pernah kembali melihatnya? Mereka berdua datang. Kemudian, Hanya Wen Qian yang datang. Ibumu hilang. Wen Qian bahkan tidak mencari. Wen Qian sekarang punya bisnis besar, lebih tidak mau urus ibumu. Lunglung. Mulai sekarang, kamu adalah Abang Wen Qian dan Dapeng. Kalian Sejak kecil tidak ada yang peduli. jika tidak keberatan. Mulai sekarang rumah kalian. Aku ibu baru kalian. Bagaimana?
Wen Qiong, ma campagne. Terima kasih ibu angkat. Dapeng. Ayo, terima kasih ibu angkat. Ibu, kenapa tidak ambilkan untukku? Long long. Nanti ya, kamu jadi kakak besar. Harus baik Jaga dua adik ya. Ayah. adik-adik. Makan yang banyak. Ah, Aku tahu. Xiaolong. Xiaolong. Pak Wong. Lihat proyek kita ini. Pak Wong. Semua bilang Wenzhen ini orang berbakat. Begitu. Camus. Tarian lagi sama gadis-gadis cantik ini. Selama tariannya bikin saya puas. Jangan bilang proyek ini. Proyek berikutnya. Proyek setelahnya. Aku kasih semuanya ke kamu hahaha. Ah, Hahaha. Bos Wang. Senang kamu senang. Musik. Oke, Hahaha. oke. Hahaha. Hahaha. Biar aku bantu semangat. Asyik. Hahaha. Siapa? Bro. Aku tanya. Ibu saya mana? Kamu kasih Omong kosong. Aku ke rumah ibuku. Rumput liar lebih tinggi dari manusia. Tetangga bilang sudah 6 tahun gak lihat ibuku. Sebelum masuk, kamu janji apa padaku? Ini caramu merawat wanita tua? Ashui. Pak Wen. Ini siapa? Kakakku. Qianlong. Qianlong. Oh hahaha dengar-dengar. Aku ingat 7 tahun yang lalu. Perusahaan kalian mengalami kecelakaan besar. Saat itu bosnya adalah dia, kan? Aku ingat. Dihukum lebih dari 10 tahun. Kenapa cepat sekali sudah dibebaskan? Wen Qiong. Dengan nasihat saya, perusahaanmu 2 tahun terakhir ini baru mulai membaik.
Kalau menerima mantan narapidana dengan banyak kejahatan. Siapa yang mau bekerja sama dengan kalian? Diam. Bukannya. Kamu bilang apa? Berani lakukan saja. Jika Anda tidak ingin melakukannya, keluarlah. Wen Qiong. Ini adalah pesanan $8 juta. Di depan Anda. Aku bisa menjadi anjing untuk uang. Tapi kau tidak bisa menghina adikku. Apakah Anda pergi sendiri? Atau haruskah aku memintamu untuk pergi? Bagaimana Apa yang ingin kau katakan? Baik. Lupa bilang. Beberapa tahun lalu, orang yang bikin rusuh di depan perusahaanmu. Adik keduamu yang menyuruh. Hahaha, ayo pergi. Kakak, dia menghasut. Aku tanya sekali lagi, di mana ibuku? Sekarang. Akan ku bawa kamu ketemu ibu. Abang. Tapi kamu harus siap mental. Ayo pergi. Abang. Hidupku ini dari kamu. Apa yang kamu minta, aku pasti akan lakukan. Bu. Bu. Anakmu pulang. Anakku. Bu. Anakku sayang. Bu. Selama ini. Kamu gimana kabarnya? Aku. Baik-baik saja. Wen Qian menjagaku dengan baik. Bertahun-tahun ini, berkat dia. Kakak, sejak kamu kena musibah, ibu jadi terpukul. Setiap hari pergi keluar cari anaknya. Sekarang ibu tidak bisa stres. Biarkan aku bawa dia turun untuk istirahat dulu. Bu. Anakmu. NAK. Bu. Jangan pergi. Jangan pergi. Kamu tidak boleh pergi, nak. Bu. Aku akan kembali untuk mengunjungimu. Selalu seperti ini. Kadang baik, kadang tidak. Adik. Selama ini, kamu sudah menderita banyak. Kakak, kamu di dalam lebih menderita. Oh iya. Di mana si bungsu? Dia. Kenapa dia? Katakanlah. Brolong. Si bungsu dia. Setelah kejadianmu, Minta bagi harta, aku tak ada cara. berikan setengah uang perusahaan padanya. Sejak saat itu, Hilang tanpa yeyak. Brolong. aku minta maaf padamu. Aku tak bisa tahan si bungsu. Lebih dari itu, aku tak jaga ibu kita dengan baik. Tapi. Aku menjaga harta yang kamu tinggalkan. Sekarang kamu sudah kembali. Urusan perusahaan. Lebih baik kamu yang pimpin.
Seperti yang mereka bilang. Seorang mantan narapidana. Jadi bos di perusahaan. Mencemari reputasi, terdengar tidak baik. Memimpin ini biar kamu aja. C'est Baiklah aku pergi. Prolong. Kamu mau kemana? Tahu ibu baik-baik saja. Saya jadi tenang. Beberapa tahun ini banyak berubah. Saya harus membiasakan diri. Saudara Long. Humph. Hi. Untung kamu kirim pesan tepat waktu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak sempat bersiap. Siapa sangka? Orang ini bisa keluar dengan begitu cepat. Pakwan. Nenek tua itu bikin masalah lagi. 3 nenek tua. Yang kamu beri padaku ini, tak satu pun aku suka. Ame. Ini karena Kamu bukan pria yang bisa diandalkan. kenapa? Karena semua yang kamu miliki dari Qianlong. Tanpa dia, Camus. bukan siapa-siapa. Liacan. Dibandingkan dengan dia, Camus. bukan laki-laki sejati. Sejak kecil, apapun yang kamu lakukan selalu lebih baik dariku. Tapi mulai sekarang, aku akan merebut semuanya darimu. Pak Wen, Nenek ada masalah lagi. Nenek tua ini. Anakku. Jangan pergi, nak. aku mau kasih tahu. Ibuku soal bebas lebih awal. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Barusan karena kamu. Aku hampir ketahuan. Lepaskan saya. Saya harus cari anak saya. Bu. Kenapa ibu lupa lagi? Saya ini anak ibu. Kamu bukan anak saya. Anak saya. Anak saya. Dia adalah Qianlong. Terima kasih, bos. Bu. Wen Qian. Ayo. Aku bawa kamu cari anakmu. Bu. Aku ini dapat remisi. Wen Qian. Kalau kamu berani keluar kamar ini, kamu dan anakmu akan mati. Kalau kamu berani menghalangi jalanku, kalian berdua tidak akan selamat. Ibu. Ibu. Ganlong anggap kamu seperti saudara kandung. Bahkan demi kamu. Dia dipenjara 10 tahun. Kamu memperlakukan aku begini. Apa kamu tidak takut karma? Andai kita memang saudara kandung, Saillant. ambil obat. Jangan takut. Minum obatnya. Tidak ingat apa-apa. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau minum obat. Aku tidak mau. Aku tidak mau minum obat. Aku tidak mau minum obat. Tolong. Kamu beri minum aku. Minum. Kamu beri minum aku. Minum.
Wen Qian, berhenti. Wen Qian. Kamu lakukan apa pada ibu? Kakak. Ibu besar kena gangguan jiwa, harus ke ruang bawah tanah ini. Terpaksa kasih obat ini ke ibu. Enggak percaya. Enggak percaya, tanya mama. Tanya Mama. MA. Apa yang Ah Qian bilang itu benar? Kamu siapa? Aku anakmu, Qianlong. Bukan. Tidak. Kamu bukan anakku. Anakku. Anakku itu Wen Qian. Ya, Wen Qianlah anakku. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Ibu kalau kambuh memang begitu. Selain Wen Qian yang sering menjaganya. Dia tidak kenal siapapun. Ini makanan anjing peliharaan kami, Kak. Jangan salah paham ya. Ao Kokak. Adik kedua. Jaga ibu kita. Kamu sudah bekerja keras. Kakak. Kamu bahkan dipenjara demi aku. Apa yang aku lakukan ini nggak ada apa-apanya. Masa lalu. Kita nggak usah bahas, ya. Adik kedua. Terima kasih sudah jaga ibu kita selama ini. Tunggu aku stabil. Aku akan jemput ibu pulang. Adieu. Pelan-pelan, kakak. Paswan. 10 tahun. Aku menunggu 10 tahun penuh. Sekarang Qianlong sudah keluar. Aku masih belum menunggu hari itu. Kakak. Aku selalu tidak pernah mengerti. Mengapa kau tiba-tiba harus mengakui ibu angkat? Aku sudah lama kenal Qianlong. Aku lebih pintar darinya. Aku lebih tampan darinya. Aku lebih pandai bergaul darinya. Mengapa dia lebih baik dariku dalam hal status dan uang? Mungkin Bang Long cuma mau melindungi kamu. Aku, seorang pria dewasa, butuh perlindungannya. Seorang pria dewasa butuh perlindungannya. Bang. Setiap orang punya takdir sendiri. Mungkin dia sejak lahir. Takdir itu apa? Kamu bilang padaku. Takdir. Adalah setiap orang punya darah yang berbeda. Takdir ditentukan oleh manusia. Langit tidak punya mata. Aku ingin lihat. Bisakah aku mengubah nasib? Aku ingin Qianlong selamanya tinggalkan Sui Cheng. Renkanaku. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Segera urus. Oke. Halo, ini resume saya. Maaf. Perusahaan kami tidak bisa mempekerjakan orang yang punya catatan kriminal. Terima kasih ya. Pak Wen. Urusannya sudah selesai. Ya ampun. Berani juga kamu ya. Sampai berani menipu aku. Bos. Aku menipu kamu tentang apa? Kamu berani ya. Sampai berani menipu aku. Bos. Aku menipu kamu tentang apa? Menipu aku t'entends apa? C'est bel homme d'attend. Kamu juga belum. Kamu pernah di penjara nggak?
Jadi waktu rekrut orang, kamu juga nggak nanya. Orang seperti kamu nih. Suza Beruba. Aku nggak tanya kamu nggak bilang, aku kasih tahu ya. Cocoknya di dalam sana. Seumur hidup. Wah. Pintar sekali sekar. Pukul aku. Ayo pukul di sini. Jika memukul seperti ini, aku jamin akan membawamu ke sana, biar kamu tinggal 10 tahun lagi. Lihatlah. Siapa yang bekerja dengan kalian berdua? Bilang, suatu hari kamu membuat kita semua. Ya. Dulu aku pernah berbuat salah. Tapi kalian di sini, ada yang berani jamin seumur hidup nggak pernah salah? Masa lalu nggak penting. Yang penting adalah masa depan. Kamu akan jadi orang seperti apa? Ingat ini hari ini. Bukan kalian yang usir aku, tapi aku sendiri yang pergi. Hei, Pak Wen. Tenang saja, sudah beres. Bos. Jangan salahkan aku kejam. Orang yang menghalangi, bahkan orang tua sendiri. Aku juga tidak akan belas kasihan. Pergi. Tempat sampah ini di bawah perlindunganku. pergi ke sana. Oh, Ini juga milikku. ke sana. Adieu. Orang tua. Masih mau atau tidak? Tetang amble. Haha. Kemampuanmu ini semakin hebat ya. Hahaha. Iya kan? Ini sudah agak tua. Gak bisa lari lagi hahaha. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kakek ini usianya lebih tua dari ayah kalian. Kok kalian main-main gitu? Apa gak punya hati? Apa yang saya main-mainin? Aku bantu dia, harusnya dia terima kasih padaku, kan? Katanya perkataan bisa menyadarkan orang bijak. Dan penampilan bisa menekan orang jahat. Kalian semua, kupas lapisan ini, hati kalian. Tidak bersih dari tempat sampah. Kamu tukang pungut sampah bau, banyak banget omong kosongnya. Gimana? Kamu juga mau coba-coba? Aku kamu. Bos. Gimana, gak apa-apa kan? Bos. Saya kasih tahu ya. Hari ini urusan belum selesai, tunggu saya sadar dulu ya. Tunggu aja. Bos. Ayo jalan. Pak Tua, ambil botolnya ya. Gak usah anak muda. Saya tahu kamu orang baik. Terima kasih ya. Mulai sekarang, tempat sampah ini urusanmu ya. Bro. Aku lihat tadi, kamu juga punya kemampuan. Kenapa harus melakukan ini? Kenapa nggak cari tempat yang lebih baik buat dapat uang? Kamu juga punya kemampuan.
Kenapa harus melakukan ini? Kenapa nggak cari tempat yang lebih baik buat dapat uang? Kerja ini dapat uang, kotor banget kah? Jujur sama kamu. Aku pernah masuk. Bagiku, industri yang bisa bersih-bersih cari uang, nggak banyak. Masuk. Mengejutkanku. Hai bro. Jangan buru-buru pergi. Kalau kamu nggak keberatan, ikut gabung sama aku. Aku penasaran, bisa nggak kamu lakukan seperti yang kamu bilang? Dapatkan uang dengan bersih dan jujur. Kalau begitu, terima kasih, bos. Jangan terburu-buru terima kasih. Kita bicara dulu soal makan dan tempat tinggal. Tapi gajinya dipotong setengah. Hahaha, oke. Dengan pekerjaan baru, aku harus berubah, merapikan diri untuk sambut kehidupan baru. Orangnya sudah datang? Pakwan. Kamu yakin tidak salah lihat? Hari itu di depan tempat cuci mobil. Itu adalah Qian Long. Nggak nyangka. Ternyata masih ada yang berani menampung dia. Dengar baik-baik, aku nggak peduli gimana caranya. Dalam 3 hari, aku mau Qian Long hilang dari kota Sui. Tuan Wen dalam 3 hari. Kamu juga nggak mau lihat perusahaan ayahmu bangkrut besok, kan? Tenang, dalam 3 hari dia pasti hilang. Aku pergi. Langsung pergi. Tenang saja, Pak Wen, dalam 3 hari dia pasti hilang. Langsung pergi. Pak Wen, Kanlong sekarang cuma tukang cuci mobil. Saya benar-benar tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Sekor Naga. Meski terjebak 10 tahun di dalam sumur, saat bertemu badai, ia tetap bisa memanggil hujan dan angin. Rencanaku tidak kamu mengerti, dan kamu juga tidak layak mengerti, tahu? Baik, Pak Wen, maaf saya bicara terlalu banyak. Kamu lanjut awasi urusan di kota selatan. Renkanaku tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Saya. Naga bukan naga, raja bukan raja. Di tumpukan tulang membangun istana. Sudah dicatat. Baik, bro. Halo, mobilmu sudah saya cuci bersih. Kalau ada bagian yang tidak puas, saya bisa perbaiki lagi. Ini kotor. Oh, oke. Kerjakan sendiri. Kelihatannya kamu paling kotor. Ah, kamu ngapain? Ngapain sih? Terima kasih, hari ini sudah mandi. Kenapa? Sudah lama tidak bertemu. Tidak kenal saya lagi ya. Aku sudah menyelidiki latar belakangmu. Orang sepertimu. Mobil dicuci makin kotor. Ada apa nih? Pas. Kamu tidak kenal dia? Qianlong. Dulu dia juga bos besar. Dulu sangat berwibawa, kan? Dia masuk penjara 10 tahun karena penggusuran paksa. Orang seperti ini kamu berani Pernah di penjara. Mengganggu keterampilan mencuci mobil? Orang seperti ini cuci mobil. Hanya bikin makin kotor. Kalau menurut obrolanmu begini. Xiao Wei ya. Hai bro, Camus Mazuk Berapatin. aku nih.
Aku 3 tahun. Dali. Hai bro. Kamu gimana? Aku 6 tahun, kawan. Aku 13 tahun. Maaf ya. Ayo, Geser-geser ini. kamu ngapain sih? Mereka waktunya sebentar. Cuma belasan tahun. Aku 20 tahun. Biar aku tunjukkan sedikit. Kenapa aku masak sini? Gak usah. Pak, salah paham, ayo sini. Jangan panik, ayo. Biarkan aku bersenang-senang. Pelangon yang terorma, Jangan takut. Kemarila. Apa yang kau lakukan? Jangan takut. Mobil ini. Anda tidak senang dengan pencuciannya. Puas? Ini adalah kesalahan kami. Xiaowei. Kembalikan uangnya. Gak perlu, Kak, bro. Gak usah, gak usah. Sering-seringlah datang. Tunggu sebentar, Ashi. Mobil sudah dicuci. Uangnya juga sudah dikembalikan. Tapi ini kerjaan, gak bisa gratis, ya kan? Bro. Kembalikan mobilnya semula. Gak perlu ya, bro. Bro. Gak usah ya. Bro. Lihat nih, mobil ini ada huruf B. Orang berbuat, gaya lincah, sepanjang hidup. Hahaha. Nyetir lebih cepat. Qianlong, hari ini belum selesai. Tunggu saja, tunggu saja. Tunggu saja. Belum selesai. Aku akan datang lagi kasih tahu. Buka. Tunggu saja. C'est la mad attend la ginanti. Saudara-saudara, hari ini. Terima kasih semuanya. Sesama saudara, tak perlu terima kasih. Sebenarnya semua orang ini. Sama seperti kamu, pernah melewati jalan salah. Tapi sekarang, saudara ingin jadi baik. Sebenarnya hidup, selama mau berubah, tidak pernah terlambat. Tidak terlalu terlambat. Bahkan saya tidak merasa terlambat. Takut apanya terlambat? Udah, jangan ketawa. Tiada hari tanpa makan minum. Kerja. Waktu kamu. Nggak banyak lagi. 10 tahun sudah. Kalau nunggu lagi, sabarku habis. Mobilmu di sini, aku bisa dagang? Ya, Maaf ya. Mobilnya rusak. Tidak bisa dipindah. Kamu. mobilmu ini ya. Saya pernah nyetir. Bagaimana kalau saya bantu periksa? Punya sertifikat mekanik Inggris tidak? Kalau rusak, kamu bisa ganti rugi? Kalau begitu, menurut kamu, ini harus gimana? Panggil orang dari Inggris. Cepatnya sebulan. Kalau lambat, setahun 2 tahun juga mungkin aja. Hahaha. APA. Barang apa ini? Tak pecahkan aja. Pecahkan. Kamu. Setelah ini, kamu punya tempat tinggal di hari tua. Aku beritahu, Pak Tua, gak tahu. tenanglah. Dengar aku. Masalah ini. Bukan gak ada jalan keluar. Aku telepon. Silakan telepon. Halo. Hahaha. Parkir sembarangan. Denda 200. Bayar sendiri. Kerja hahaha. Kawan-kawan. Hancurin toko itu, maju. Cepat lari. Pakwan.
Di sisi selatan ada masalah. Masalah APA. Upacara pemakaman. Bagus sekali. Akhirnya, hari ini tiba juga. Masalah di sana, di Qianlong. Sekarang tidak ada waktu untuk mengurusnya. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, bro. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa quand, Qianlong. Aku baik-baik saja, Jack. Orang-orang itu menghalangi pintu, tidak biarkan berdagang. Semprot mereka dengan air. Sampai mereka lari. Bagus, hebat, haha. Kalian bagaimana bisa begitu? Kenapa tidak menggantikan mereka? Jack, masih menghentikannya? Orang-orang itu keterlaluan. Semua orang sudah mau ikut campur. Mau bertindak, ya? Lupa seberapa susahnya membersihkan tangan ini. Gimana? Mau bikin mereka terjebak dosa yang tak bisa dibersihkan? Bro Jie, soal ini. Salahku. Mobil apa ini? Itu kan Rolls-Royce, bukan? Bos, cuci mobil? Camus Qianlong. Quand? Ayo ikut, Tuan sedang menunggumu. Tunggu sebentar. Tidak peduli siapa kamu. Belum ada yang bisa menyentuh karyawan saya di toko saya. Ini bukan urusanmu. Aku tunggu di mobil. Izin 1 jam, akan segera kembali. Along. Santai saja. Kembali telat. Gajimu dipotong. Tunggu aku ya. Di dalam. Oh. Zhengda Trade Association. Grup bisnis terbesar di kota selatan. Bahkan 10 tahun lalu, aku tidak bisa mendekati grup sekelas ini. Jangan-jangan. Pemilik. Orang sudah sampai. Bu. Adik kedua, kakak. Jangan libatkan keluarga. Apapun dendam sebelumnya, biar saya saja. Jangan sentuh ibu dan adik kedua saya. Lepaskan dia. Tuan muda. Maafkan aku. Aku. Tuan muda. Ya. Kamu, Tuan muda. Dendam yang tersimpan puluhan tahun ini. Saatnya diungkap. Ibumu Yan Fei. Bermagalong. 30 tahun lalu melarikan diri dengan ayahmu, Yan Kun. Yadi namamu Qianlong. Dai tubumu. Mengalir darah keluarga Long. Nona besar. Karena hal ini. Memutuskan hubungan keluarga. Tapi sebagai putri tunggal ketua lama. Ketua lama. Tidak pernah bisa melupakan Nona besar. Sebelum meninggal, meninggalkan wasiat. Nona yang akan mewarisi seluruh bisnis Serikat Zhengda. Ibuku. Hahaha. Tuan. Jangan bercanda ah. Dulu saya ini tahanan, sekarang jadi pekerja cuci mobil. Apa ini kalian mau beri saya? Ketua Serikat Zhengda. Hahaha. Sebenarnya, Anda hanya pewaris urutan kedua. Namun karena Nona besar sudah tua dan tidak sehat. Jadi, sekarang sebagai pewaris urutan pertama. Oleh Anda. Untuk mewarisi posisi ketua asosiasi dagang. Panggil saya ketua. Saya tidak setuju. Wen Qian adalah satu-satunya anakku. Kamu siapa? Aku nggak kenal kamu, pergi sana. Pergi. Bu, apa ibu bingung lagi? Kakakku yang paling besar itu anak kandungmu. 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun ini, aku belum pernah bertemu dia. Semua dirawat Wen Qian. Kalau bukan Wen Qian yang merawat aku, saya, wanita tua kesepian, sudah lama mati.
Sekarang anakku. Hanya Wen Qian. Legipula. Dia adalah narapidana kerja paksa, tidak punya anak seperti dia. Zhengda Chamber of Commerce tidak akan membiarkan orang seperti... Cukup. Wah. Bu. Jangan bertengkar lagi. Saya tidak mau harta triliunan ini. Tuan muda. Ini bukan lelucon. Selama saya di dalam sana, adikku yang merawat ibu. Saya tidak menjalankan tanggung jawab sebagai anak. Jadi, saya juga tidak pantas mewarisi posisi ketua asosiasi. Lebih baik biarkan adikku yang mewarisinya. Biarkan adikku yang mewarisinya. Wen Qian adalah satu-satunya anakku. Kamu pergi, kamu pergi, kamu pergi. Ibu, jangan marah-marah. Saya pergi dulu. Kakak. Tunggu sebentar. Ketua yang lama jelas menulis dalam surat wasiat. Jika tidak memiliki darah keluarga Long, seluruh aset dari Asosiasi Dagang Sehat akan disumbangkan ke Badan Amal. Ya, sumbangkan saja. Saat aku dan ibuku miskin, kalian di mana? Ada sekalipun membantu kami, sekarang berpura-pura jadi orang baik. Uang kotor kalian, meski aku tidak punya, aku juga tidak ingin. Wen Qian, ayo pergi. Kakak. Jangan gegabah. Dik, selama bertahun-tahun uang dari akun perusahaan cukup untukmu merawat ibu. Apakah memegang 10 juta dan 100 miliar itu sangat mempengaruhi hidup? Ayo pergi. Abhang. Kamu mau apa, adik kedua? Abhang. Adik kedua. Kamu mau apa? Abhang. Sejak kamu pergi, ibu jadi tidak stabil secara mental. Kalau kita punya uang dan sumber daya dari Zhengtai Chamber, kita bisa lebih baik mengobati ibu. Dik, ibu benar, selama ini saya belum memenuhi tanggung jawab sebagai anak, tapi untungnya, kamu yang melakukannya untukku. Entah itu harta bernilai triliunan, atau ketua asosiasi bisnis. Tak ada yang bisa menghalangi persaudaraan kita. Kakak. Kita bukan lagi pemuda 20-an. Kita tidak bisa hidup hanya mengandalkan angan-angan. Ini tanggung jawabmu. Kamu harus mengatasinya. Baik, saya setuju denganmu. Wen Qian. Ya. Mulai hari ini. Kamu adalah wakil ketua perkumpulan Zhengda, selama aku masih hidup, posisi ini akan selalu menjadi milikmu. Baiklah. Wakil ketua, ayo tanda tangani perjanjian jabatan ini. Direncanakan selama 10 tahun. 10 tahun penuh. Apapun strategi, apapun tipu daya. Pada akhirnya tidak ada hasil apa-apa, aku benar-benar menikahi suami yang hebat. Pada akhirnya. Kamu hanya pantas jadi bawahan Qianlong, takdirmu seumur hidup cuma jadi nomor 2. Wen Qian. Kamu wakil ketua asosiasi Zhengda. Seumur hidup. Wakil ketua. Itu memang nasib jadi nomor 2. Cukup. Pukul aku kalau berani, kamu pecundang yang suka memukul perempuan. Coba ulangi lagi. Bully. Bawa anak itu ke sini. Besok kita pergi. Ngapain panggil anak itu? Akan hancur bersamamu cepat atau lambat. Kenapa bertengkar dengan anak itu? Dengarkan aku baik-baik. Siapa yang menghalangi jalanku? Baik wanita maupun anak-anak. Aku tidak akan melewatkannya. Danggar tidak. Qianlong. Kamu memaksaku untuk melakukan ini. Bro Long. Jack, bos cepat datang, Bro Long sudah kembali. Panggil orang, Jack. Cuci mobil ya. Jeko. Jangan bercanda dong.
Saya datang hanya untuk... Gak perlu bicara, saya sudah lihat beritanya. Sekarang seantero kota tahu kamu ketua dari Asosiasi Dagang Besar. Apa maksudnya? Sedikit tanda terima kasih. Berikan ke saudara-saudara. Cuma toko kecil saya ini, isi kartu paling banyak 5.000. Tidak bisa terima yang sebesar itu. Mas Jack. Jangan bercanda. Waktu aku keluar, jika bukan karena kamu menampungku, aku tidak akan sampai di sini sekarang. Uang ini bukan untukmu, Mas Jack. Harap Mas Jack gunakan uang ini untuk bantu orang-orang yang seperti aku. Orang yang pernah berbuat salah. Saya mengerti niatmu, Tapi, saya tidak memiliki kemampuan, tidak sanggup memikul tanggung jawab sebesar itu. Namun, kamu bisa. Aku. Baiklah. Ketua, apakah Anda sedang bercanda? Saya sudah lihat data tentang orang-orang dari tempat cuci mobil Anda. Kami di asosiasi. Bagaimana bisa merekrut orang-orang seperti mereka? Ada masalah dengan itu? Bukankah mereka punya catatan kriminal? Yang terlama ada yang dipenjara lebih dari 10 tahun. Menurut Anda, jika kami di asosiasi merekrut mereka bekerja terhadap reputasi asosiasi, apakah akan ada pengaruh? Paman Gen. Anda benar. Bagaimana kalau ketua ini? Anda yang lakukan. Anda ini. Aku tidak sebersih kalian. Pernah dipenjara beberapa tahun. Menjadi ketua Persatuan Pedagang Zengda. Bukankah itu noda terbesar bagi kalian? Anda bagaimana bisa sama dengan mereka? Anda tidak bisa melihat seseorang dari masa lalunya. Anda harus melihat masa depan untuk melihat orang seperti apa dia nantinya. Oke, Pak. Aku mengerti. Bos, ikut aku. Apa kau lakukan di sini? Ada urusan dengan Paman Geon. Bos, tidak ada yang lebih penting dari ini, ayo pergi. Ada apa? Kakak Lung. Naga. Seru gak? Seru banget haha. Aduh, Anak bayiku yang manis. aduh. Bagus sekali. Ayah, ini seru banget. Ayah cepat sedikit. Oke. Yah. NAK. Waktu berlalu, kamu sudah besar. Xiao Fei. Qian Kun. Sayang sayang. Sayang. Ayah. Selama ini kamu pergi kemana? Apa kamu tahu bagaimana ibu dan anak hidup selama ini? Anak ini selama bertahun-tahun. Ayah, maafkan aku kamu dan ibumu. Hal yang lalu, ceritanya panjang. Tapi aku janji, mulai sekarang aku tak akan meninggalkan kalian lagi. Qian Kun. Dasa Brengsek, Berani kau kembali sini? Tuan putri ini hidupnya dirusak oleh bajingan kecil ini, tahu nggak? Kakak. Kau sudah buat Xiao Fei jadi janda hidup selama 20 tahun, sekarang. Masih mau pisahkan keluarga dan memisahkan darah dagingku? Ayah. Ada apa ini? NAK. Tahun itu aku bukan mau pergi sendiri tapi kakekmu yang tak berperasaan. Dia merasa ayah tak pantas keluarga mereka. Demi memisahkan aku dan ibumu. Mereka rela mengirim orang untuk memburuku, aku terpaksa. Hanya bisa bertahan hidup dengan menyembunyikan nama dan pura-pura mati. Naaman. Sekarang aku tak perlu bersembunyi lagi. Karena
Kamu adalah ketua perkumpulan dagang Zhengda. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan keluarga kita. Omong kosong. Hai, Seseorang. tangkap dia. Saya ingin lihat siapa yang berani. Ketua, jangan dengarkan omongannya. Tak perlu banyak bicara denganku. Paman Gen, Anda sudah tua, saatnya pulang dan menikmati hidup. Seseorang, berikan penghormatan pada Paman Gen. Ketua, ketua, ketua. Berikan penghormatan pada Paman Gen. Ketua, ketua, ketua kamu akan menyesalinya. Ketua, ketua. Anakku. Aku sudah memutuskan. Untuk sisa hidupku. Satu-satunya yang ingin kulakukan, menebus semua kulakukan. Terhadapmu dan ibumu selama bertahun-tahun ini menebus kewajiban ayah. Yang belum terpenuhi. Kedua adikku terima kasih. Keluarga bisa berkumpul kembali. Semua berkat kamu. Kakak, tidak usah berterima kasih. Terlalu formal. Ada sesuatu yang mendesak butuh perhatian Anda. Ayo pergi. Mobil-mobil ini adalah mobil baru yang diambil Bapak hari ini. Mobil-mobil ini dibayarkan rekening asuransi tanpa tanda tangan Anda. Kami tidak bisa melakukan pembayaran. Gimana nak, mobil ini keren gak? Bukan, Pak. Semua mobil ini kamu yang beli ya? Iya, semua ini aku yang beli. Beli Porsche langsung 2. Di kota mobil kena aturan ganjil genap, hari ganjil pakai, hari genap pakai. Lalu, yang li siang? Yang itu, buat dipakai sehari-hari pas belanja, hemat dan praktis, lihat deh, bapakmu ini pinter ngatur hidup. Yang pickup? Ajak ibumu jalan-jalan, off-road keluar kota, mengemudi di jalan berlumpur, seru kan? Nah, si Land Rover ini. NAK. Ayahmu kerja keras lebih dari 20 tahun, bertahan dalam kesulitan, baru sukses. Saatnya hidup mengendarai Land Rover, bukankah begitu? Lihat itu. Bawa ibumu jalan-jalan, perlu perawat, pelayan, butuh mobil besar untuk banyak orang. Benar-benar. Gak wajar ya? Ayah, berapa pantat yang kamu punya? Apa maksudnya berapa pantat? Kenapa kamu sayang mengeluarkan uang? Gak mungkin, anakku. Uang ini dari bisnis besar kok. Keluarga mereka berutang sama kita, lebih dari cukup. Uang segini gak cukup untuk mengatasi kerugian 20 tahun lebih bersembunyi dan mengembara. Aku kasih tahu ya, Ayah. Uang ini bukan dari bisnis besar kok. Itu adalah pekerjaan tetap karyawan dari Zhengda, uangnya tidak bisa berebut. Ah, jangan pura-pura. Aku tidak punya visi, tidak secerdik kamu. Aku tahu untuk menjaga ibumu butuh mobil. Maksudmu, ayahmu meminta satu mobil, kau tak beli? Beli segera. Begitu baru benar. Lunasi hutang mobil-mobil ini. Begitu baru benar, nak. Bisnis dari asosiasi Zhengda ini milik kita, nggak rugi kalau dipakai, kan? Oh iya, Pak. Mobil-mobil yang Anda beli. Harus dicatat nama asosiasi. Maksudnya gimana? Kalau mau pakai mobil, Anda bisa ambil kapan aja, tapi syaratnya. Anda harus menulis laporan dulu. Nah, Kayaknya nggak perlu ribet banget. kenapa, Pak? Ganggu kamu pakai mobil ya? Bukan kamu. Setelah kamu beli semua mobil ini. Mau jual atau gimana?
Pak, kamu benar. Aku kasih tahu, serikat ini milik keluarga kita. Dengar, ini milik mereka, milik semua orang. Aku pergi. Kamu. Lihatlah, kamu lihat nggak? Apa gunanya anak, kaya, tapi ayah nggak kasih uang belanja? Ayo, buatkan saya kartu bensin 10 juta. Tidak, isi penuh semuanya. Bang, Pak Tua itu udah susah bertahun-tahun. Sekarang menikmati sedikit nggak ada salahnya. Cepat lihat itu, ketua. Pak Tua bikin masalah lagi. Kamu tahu saya siapa? Saya tahu, Anda ayah ketua. Tahu siapa saya? Kenapa nggak sapa baik-baik? Maaf Tuan, saya terlalu sibuk bekerja tadi, nggak lihat Anda. Kamu melihat saya. Kamu sama sekali meremehkan saya. Apakah kamu pikir saya hanya mengandalkan orang lain? Apakah kamu pikir saya hanya bergantung pada anak yang baik hingga menjadi seperti sekarang? Saya beritahu, tanpa saya, tidak ada kalian yang sukses. Tanpa sukses, tidak ada pekerjaan ini untuk kamu. Tanpa pekerjaan kamu pasti kelaparan. Maaf, benar-benar maaf Tuan, saya pasti akan lebih berhati-hati lain kali. Tidak ada lain kali, saya ingin sekarang. Bagaimana caranya agar Anda memaafkan saya? Berlututlah, katakan, saya salah, dan aku akan memaafkanmu. Ini. Berlututlah padaku. Berlututlah padaku. Jangan terlalu berlebihan. Kita datang untuk bekerja, bukan untuk menyerahkan hidup. Kita pekerja juga punya harga diri. Jangan menekan orang terlalu keras. Jangan pikir karena anakmu ketua, kamu bisa begitu. Kalau tak suka, kita berhenti, pergi saja. Melawan. Kalian mau memberontak. Kalian yang di bawah cuma bisa ditunggangikan, jangan sok. Aku suruh anakku pecat kalian semua. Sudah. Jangan bicara lagi. Yang menghina Anda cuma saya, nggak ada hubungannya sama mereka. Saya mengundurkan diri. Saya berhenti. Tapi kalau Anda mau injak harga diri saya, maaf nggak bisa. Hei, mau pergi, minta maaf dan sujud dulu baru pergi. Saya tidak tahan, kamu orang tua, kamu bosan hidup, ya? Kamu nggak kenal aku. Kecil Kun? Kamu adalah. Kessel Kuhn. Mau nggak aku kasih tahu mereka perlu nggak aku ceritain ke mereka? Kamu ini benar-benar. Puluhan tahun nggak berubah, kamu kayak kue dangkal, luarnya cerah, nggak ada kemampuan, sok pamer. Satu-satunya yang kamu punya adalah mulut yang pandai bicara, menipu istri kamu, gadis kaya yang polos itu. Aku heran banget. Kamu yang suka keluyuran, bagaimana bisa jadi menantu? Kamu masih berani pura-pura bodoh sama aku. Dengan kemampuanmu itu berani pura-pura? Anak-anak, hajar menantu ini, jika terluka atau mati, aku yang akan bertanggung jawab. Berhenti. Waduh, anakku. Anakku, akhirnya kamu datang. Ada apa ini? Anakku. Orang-orangmu ini hebat sekali, sampai berani memukul ayah bos. Lihat bagaimana mereka memukulku. Kenapa kamu tidak katakan kalau anak perempuan mereka berlutut padamu? Jangan berisik, biar aku lihat rekamannya. Hari ini, memang ada yang harus minta maaf. Li kecil, datang ke sini. Presiden saya berhenti. Meminta maaf pada orang yang merendahkan saya, Mas Deho. Siapa bilang aku mau kamu yang minta maaf? Ayah, minta maaf kepada gadis itu. Bukan, ayo. Aku sudah membesarkanmu. Kamu malah bantu orang lain. Bantu orang lain mengertak ayahmu. Aku masih ayahmu atau bukan? Kamu memang ayahku, tidak salah. Tapi di hadapan kebenaran, bahkan kalau kamu raja sekalipun, nggak ada gunanya. Minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Maaf. Kamu bilang apa? Kupingku ini nggak dengar.
Maaf. Pak. Saya sudah pikirkan. Sekarang anakku adalah ketua dari Serikat Dagang Besar. Nggak ada yang berani membuli aku. Tidak menyangka. Punya anak tidak berguna, malah bantu orang luar. Membantu orang lain mengganggu ayahnya sendiri. Katamu. Seakan kamu pernah mendukungnya. Sudahlah, kerjakan saja. Dulu saya selalu merasa, kalau ayah saya ada, pasti lebih baik. Sekarang, perasaan campur aduk, senang dan sedih. Bro Dragon. Dulu ayah nasibnya buruk, sekarang hidupnya enak. Agak sombong sedikit. Aduh. Dragon, jangan menghela nafas. Ayo minum sebentar. Oh. Adik kedua, kamu yang paling mengerti aku. Setelah jadi ketua selama ini pertama kali santai. Ayo, ayo. Suara ini kenapa mirip suara ayahku? Pak Tua, mabuk ya? Siapa yang mabuk? Begini bisa mengganggu pelanggan lain. Saya ganggu siapa? Katakan padanya, saya ayah ketua asosiasi Zhengda. Saya mau lihat siapa berkomentar. Kenapa Qianlong sial sekali punya ayah seperti Anda? Bicara apa itu? Berdiri di situ. PAK tua. Kenapa? Bahkan kamu pekerja melayani juga merendahkan aku, kan? Hari ini aku kasih kamu pelajaran, ya? Ayah. Berhenti. Apa kamu baik-baik saja? Apakah aku yang mulai? Jelas-jelas dia yang menggertak aku, kamu nggak lihat? Ayah, kalau memang seperti yang kamu bilang, masih anakmu. Kasih diri sendiri sedikit martabat, jangan bikin saya malu. Kamu nih ya, anak tidak berbakti, baru saya sadari. Kamu nggak mau ayahmu bahagia ya? Baiklah. Saya nggak mau buang-buang waktu sama. Saya carry tempat lain buat minum. Bapak tua, Anda harus tanggung kerugian di sini ya. kenapa liatin saya? Bayar. Kenapa? Sekarang tagihanku malah tidak dibayar, ya? Pak. Makan dan minummu aku bisa bayar, tapi kalau bikin masalah harus tanggung jawab sendiri. Aduh. Anak nakal. Tidak tahu hormat, aku hajar kamu. Aku hajar kamu. Lihat itu. Ja. Ketua Zhengda Bisnis, Qianlong. Dia punya harta miliaran, uang melimpah. Tapi dia bahkan pelit untuk uang minuman ayahnya. Aku ingin pukul dia, Jangan pukul, aku yang bayar. Gak bisa, ini harus dia yang bayar. Tuan Long, ayah Anda tidak bisa bayar ganti rugi, saya lapor polisi. Oke, biarkan proses hukum berjalan. bagus, benar-benar bagus. Udahlah, gak usah sok drama, kasih aja uangnya. Cukup gak buat ganti rugi? Ngomong apa ini beneran? Baiklah, karena Anda adalah ayah dari Tuan Long, Anda bisa pergi. Saya bukan ayahnya, dia ayah saya. Ayah. Taruh kunci mobil, ayah. Kamu minum terlalu banyak, tidak bisa menyetir. Sok pahlawan, sepele ini. Paling aku masuk sebentar. Toh kamu juga gak suka aku, malah pengen aku jauh-jauh. Ayah, kita susah payah kumpul. Kenapa ayah gak bisa hidup damai dengan ibu? Apakah aku yang tidak mau hidup bahagia? Atau kamu yang tidak ingin aku hidup bahagia? Apa itu hidup bahagia? Hidup bahagia adalah ketika aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Pergi ke langit saja. Aku ingin pergi ke langit. Aku ingin pergi ke langit. Ayah. Untuk semua kebutuhan materi, aku bisa memenuhinya. Tapi, sudah di luar sini, siapapun kamu, ayah harus berbicara masuk akal. Ingat, kalau ada lain kali, tidak ada yang akan menutupinya untukmu.
Terima kasih anakku karena memberiku sesuap nasi. Orang-orang. Bawa ayahku pulang. Apa ini? Kenapa ditarik? Rumah apa? Istri itu orang gila. Anak itu bajingan aku, mana ada rumah lagi pak. Jangan membuat masalah, ya pulang saja. Aku tidak pulang, aku mau jadi biksu. Bawa pergi. Tidak apa-apa, Bang, masih ada aku. Adik kedua. Mama kenapa? Kok gak makan? Nak, di mana ayahmu? Apakah dia meninggalkan kita lagi? Dia pergi. Cepat cari ayahmu. Kalau kamu gak bisa bawa dia pulang, aku gak akan makan lagi. Ketua, orang tua sudah ditemukan. Ayo. Hehe. Kamu harus siap mentalnya. Ham. Ah, Sayang, bagaimana? Kamu suka hadiah kecil ini kan? Pria semakin tua semakin memesona. Hari ini, aku baru mengerti maksudnya. Yang di depan lebih luas. Semua itu dikembangkan oleh anakku. Kalau kamu suka yang mana? Bilang saja padaku. Kalau suatu hari aku sangat senang. Seluruh gedung ini aku kasih ke kamu juga mungkin saja. Ini ambil dulu, ya. Kamu benar-benar babyku yang lama. Oh, Begini kamu balas baby MU yang lama. Pak. Ibuku di rumah kangen sama kamu sampai tidak bisa makan. Kamu malah di sini asyik duduk santai ngegebet cewek. NAK. Beberapa hari ini, aku ada pencerahan. Tugas utama aku adalah merawat ibumu. Tapi kamu tahu, usiaku sudah tua. Sendirian tidak bisa menjaga dengan baik, jadi Aku carry adik angkat buat kamu. kita berdua bareng merawat ibumu. Pasti lebih baik kan? Ayah. Meski saat kau pergi, aku baru 3 tahun. Tapi jangan anggap aku seperti anak 3 tahun terus. Bukankah yang seharusnya dilakukan? Mana ada ayah yang tidak memikirkan anaknya? Benar kan? Hei, seseorang. Bawa perempuan licik keluar. Aku tak mau melihatnya lagi. Hei, seseorang. Bawa dia pergi, jangan biarkan terlihat lagi. Pak tua, katakan sesuatu. Qianlong. Sebagai ayahmu, punya satu kesenangan ini, kamu mau merampasnya? Kamu tidak punya hati. Siapa dari kita yang tidak punya hati nurani? Aku ayahmu, dan kamu bicara padaku seperti ini. Secara medis, benar kamu ayahku. Tapi aku tanya padamu. Ibuku melahirkan aku, kamu pergi. Ibu membesarkan aku sendirian, di mana kamu? Aku sakit butuh dirawat, di mana kamu? Aku tidak bisa sekolah dan ibu kerja semalaman, di mana kamu? Apakah kamu pernah menjalankan tanggung jawab sebagai ayah? Itu semua ulah kakekmu. Sebenarnya aku tidak mau membicarakan ini. Dengar, aku tahu semua aibnya selama puluhan tahun. Hanya saja aku tidak ingin mengatakannya, kalau diceritakan, bisa berhari-hari. Dulu keluarga Long tak mempersulitmu. Dan saat awal mengejar ibuku, itu karena kamu mau harta keluarga Long. Tapi siapa sangka ibu memutuskan hubungan sama keluarga Long demi bersamamu. Berharap jadi menantu kaya, tapi mimpi pupus. Setelah aku lahir, tidak tahan kehidupan sulit, tinggalkan kami berdua. Untuk mencari mangsa baru. Kau yang meninggalkan aku dan ibuku, kamu meninggalkan aku dan ibuku. Meskipun ibuku sedang tidak sehat sekarang, dia selalu memilikimu di dalam hatinya dan selalu mencintaimu. Jika kau mau kembali padanya sekarang dan menjaganya, aku berjanji padamu. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kau inginkan. Kau anak nakal, kau bermimpi. Kau berharap aku kembali melayani jalan gila? Tidak akan. Jika bukan karena aku, Longs akan memiliki banyak uang.
Pesona dan bakat saya ini, mana mungkin saya tertarik padanya? Mau pulang urus ibu saya? Mau buat saya habiskan hidup sama perempuan tua gila ini? Lebih baik saya mati saja. Oke, jangan salahkan saya kalau kejam. Sekretaris, hentikan semua kartunya, ambil semua barangnya. Mulai sekarang, kamu juga bukan ayahku lagi. Baik. Ayah ini bisa seenaknya nggak dianggap? Kamu tunggu saja. Aku tunggu kamu. Ada masalah besar di lantai bawah. Ayo pergi. Ketua Serikat Dagang Zhengda yang tak berperasaan. Menolak merawat ayah kandungnya. Tak dapat diterima. Pasti akan mendapat balasan buruk. Tak kusangka ketua Serikat Dagang Zhengda itu seperti binatang. Lebih buruk dari binatang, tidak peduli orang tua kandung. Antiquant. Berapa banyak orang kaya yang memiliki hati nurani? Presiden Kamar Dagang tidak hati nurani, menolak mendukung ayahnya. Ini adalah kemarahan. Dia akan dihukum. Baiklah, tenang. Itu benar. Dia adalah ayahku. Tapi ku beritahu sesuatu. Apa kau lakukan jika punya ayah seperti itu? Apa yang akan kau lakukan? Ayah mungkin pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Tapi sekarang aku sudah begini. Bagaimana pun. Kamu tidak bisa abaikan aku. Aku bilang tidak akan menanggungmu, lihat dirimu sendiri. Berhenti. Lihatlah ini, bahkan ayah kandung tidak mau mendukung, sungguh tidak terkira. Lanjutkan aktingnya. Aku penasaran apakah Oscar akan memberimu piala tahun ini. Kakaknya, tuan tua kayaknya benar-benar sakit. Kamu urus aja, aku gak mau lihat dia lagi. Qianlong. Maaf. Kita tidak melanjutkannya. Kenapa, Tuan? Gak tahu siapa yang melaporkan kami. Katanya serikat kita. Menggunakan orang yang punya catatan kriminal. Sekarang ramai di internet. Katanya serikat Zhengda adalah perusahaan mafia. Terima kasih atas perawatanmu selama ini. Kita tidak bisa terus seperti ini. Bukankah kamu ingin baik-baik? Sekarang kita berdua tidak akan baik-baik. Apakah kamu sudah gila? Kamu gila. Rekan-rekan jurnalis, cepat lihat. Keajaiban medis, Stropuli, cepat wawancarai. Ayo, ambil foto, kamu. Aduh. Kalian semua beri aku penilaian. Lihat ini, aku dianiaya oleh keluarga mertuaku. Sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu dengan anakku. Tak disangka. Keluarga kaya seperti mereka pasti mendidik anakku dengan baik. Aku bisa mati dengan tenang. Tak disangka. Mereka mendidik anakku jadi apa sih? Hari ini aku akan siaran langsung. Aku biar dunia menonton dan tahu ketua Asosiasi Dagang Zhengda, manusia atau bukan. Sontong ikan ahki. Terima kasih untuk roketnya, Xiao Xiao. Terima kasih, 32 Nina. Dua untuk beef. Diangkat bergabung siaran langsung, kirim kelinci Uskup Shunki 32 Chao Hua 11. Bergabung besok jam 5 sore tepat ke ruang siaran langsung. Terima kasih, Xiao Xiao, kirimkan hati ke 30. Qianlong, kamu masih anakku. Tidak, jika kamu laki-laki, kamu akan datang ke acaraku. Jika pria, datang ke studio saya dan bicara langsung. Apa kesalahan saya sebagai seorang ayah?
Petualang kota Xiaofeng si ledakan tampil ke panggung. Terima kasih, untuk roket dibelikan abang. Terima kasih akan cerita. Biar aku ceritakan yang baik-baik bagaimana dia memperlakukan aku. Biar aku ceritakan yang baik-baik bagaimana dia memperlakukan ayahnya. Bunga diberikan Xiaofeng si ledakan tampil ke panggung. Semua orang beri aku pendapat. Mana ada yang begini? Aku lihat ketua kita tidak seperti itu. Apa mereka tahu, orang kaya, ada baik hati ga? Dia itu bahkan tidak mendukung ayahnya di depan kita baik-baik cuma biar kita kerja untuk dia. Dia itu bahkan tidak mendukung ayahnya di depan kita baik-baik cuma biar kita kerja untuk dia. Halo ketua. Ketua. Aku rasa nama, domba, masih cocok untukku. Apakah waktu kerja begitu santai? Kembali bekerja. Ayah Anda punya 1 juta pengikut. Kalau dia menyebar rumor, saya khawatir ini akan mempengaruhi citra asosiasi kita. Perlukah memberitahu bagian hukum? Tuan Qianlong. Kabar Anda tidak merawat ayah kandung, mohon berikan penjelasan. Asosiasi Zhengda mempekerjakan banyak karyawan dengan catatan. Ada yang Perusahaan Apakah benar itu hanyalah kedok untuk organisasi hitam? Dengan banyak kontroversi belakangan ini, apakah tetap menjadi ketua perusahaan Zhengda? Biarkan mereka masuk. Baik. Semua, mulai hari ini. Saya resmi mengundurkan diri dari jabatan ketua perusahaan Zhengda. Terima kasih rekan-rekan jurnalis. Ibu, aku pulang. Anakku. Kapan ayahmu bisa pulang? Ya. Sepertinya dia tidak akan kembali. Pasti dia. Dia yang mengusir ayahmu. Suruh dia pergi. Aku tidak mau melihatmu. Pergi. Kakak. Adik kedua, kamu yang mengerti aku, mari. Meskipun jalan di depan sulit, kakak. Tapi tenanglah. Ada saudara yang akan menemanimu. Dek. Sebenarnya ini. Dek kamu. Kakak. Aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Dek, kamu. Apa yang kamu lakukan? Kakak. Aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Coba pikir, aku lulusan universitas ternama, seorang jebolan berprestasi. Mengapa Anda ingin menjadi penurut? Apakah karena Anda dan saya memiliki darah yang kita memiliki darah yang berbeda? Bos. Saat kita bersaudara, kita bersujud. Aku sudah bilang. Jangan lupakan satu sama lain saat kita kaya. Aku akan memberikan apapun, tapi beraninya? Saudaraku, aku tak mau jadi anjingmu lagi. Aku tidak mau jadi anjing yang selalu mengikutimu. Tenang saja. Ibuku akan aku rawat sampai akhir. Tapi gimana akhir itu, aku tidak tahu. Camus. Aku tidak ingin mengotori tanganku sendiri. Kalian urus dia. Aku hanya ingin dengar berita utama besok bilang bahwa ketua asosiasi Zhengda, Qianlong, bunuh diri karena depresi. Tenang saja, kakak. Serahkan padaku. Saudara-saudara. Sarang Marika.
Cepat naik mobil, bos. Semua bangkit, kejar mereka. Berhenti. Jangan lari, turun sekarang. Ternyata kamu, adik ketiga. Kakak, jangan bicara sekarang. Cari tempat aman dulu. Tempat aman cuma bengkel cuci mobil. Cepat. Aku lihat siapa berani buat masalah di orang tua, jangan halangi jalan. Lain kali pedangku. Mungkin tidak begitu tepat lagi. Tunggu saja. Tunggu apa? Kalian tidak pergi kemana-mana. Kalian. Tidak beruruzan dengan Qianlong. Bos kalian akan lepaskan kalian? Terutama kamu. Jika tidak salah. Kamu punya seorang anak perempuan kan? Kamu mau apa? Jean Gantacu. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mau bicara bisnis denganmu. Bilang ke bosmu. Bilang saja kamu sudah menghabisi Qianlong. Jamin keselamatanmu dan putrimu. Kenapa saya harus percaya padamu? Kamu bisa percaya bosmu. Lihat apa yang akan dia lakukan. Baik. Tapi kamu harus jamin, Qianlong tidak boleh muncul di Suicheng lagi. Tidak masalah. Munder. Terima kasih banyak, Pak Jie. Sama-sama, tidak masalah. Adik ketiga, selama ini kamu pergi kemana? Ini semua. Harus berterima kasih pada kakak keduaku. Tidak minum, tidak minum, tidak minum. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Karena adik ketiga sudah kamu lihat. Aku akan berterus terang padamu. Sejauh yang aku tahu, Ibu Qianlong asli bernama Long Yanfei, satu-satunya pewaris perusahaan besar Nancheng, dan aku juga mendengar. Ketua tua akan segera mati. Qianlong masih di penjara. Kalau aku buat nenek ini mengakui aku sebagai anaknya, bukankah aku akan jadi satu-satunya pewaris perkumpulan dagang itu? Wenxian. Dia satu-satunya anakku. Satu-satunya anak. Kamu tidak ada hati nurani. Bahkan memanfaatkan ibu saudara sendiri. Apa kelebihan ketiga Qianlong dibandingkan aku atau kamu? Kenapa kita harus rela jadi pengikutnya? Aku kasih tahu kamu. Di antara saudara tidak ada yang lebih kuat. Hanya melihat perasaan. Jadi kamu mau berpihak padanya? Aku berpihak pada keadilan. Jangan melihat air. Saudaraku Yangan Salakan aku. Saat aku jadi ketua serikat dagang besar, aku akan membakar lebih banyak uang kertas untukmu. Maksudmu? Semua ini adalah rencana Wen Qian. Dia rela menghabiskan 10 tahun untuk itu. Betul, kakak. Jadi, apa langkahmu selanjutnya?
Ketua atau tidak, sama saja. Yang penting dia juga tidak bisa jadi. Tapi sekarang seluruh kota tahu. Ketua Cheng Long bunuh diri karena depresi. Upacara pelantikan ketua baru dijadwalkan besok. Sudah tidak bisa muncul di depan umum. Tapi harus muncul. Dendam tak boleh dibiarkan. Calo Begitu. Maka bawalah ini. Aku pasti kau sudah pernah dengar legenda ini. Ini Jeko. Orang pertama di Sui City yang menegakkan kebenaran. Julukan Raja Iblis Hidup. Apakah kau Ashiko. Dulu saya. Sekarang kamu Qianlong. Baiklah. Semua. Anakku Qianlong meninggal belum lama ini. Meskipun dia tidak baik padaku, namun dia tetap anakku. Aku tetap merasa sangat sedih. Naaman. Bisnis CTAC masih harus terus berjalan, dan Chamber tidak dapat berjalan tanpa seorang presiden. Saya dan istri saya telah memutuskan bahwa putra kedua saya, Wen Qian, akan menjadi presiden yang baru. Saya akan menyelesaikan urusan yang belum selesai dari kakak laki-laki saya, Qianlong, dan terus memimpin kamar menuju kejayaan. Meskipun jalan di depan bergelombang. Saya akan memimpin upacara pergantian ini. Wim Qian, mereka bilang kau adalah orang yang terhormat. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda Wim Qian yang berbeda. Ini adalah off. Topeng ini, Wim Qian 20 tahun lalu, seorang pria baik di Sui Cheng menghukum kejahatan, mempromosikan perbuatan baik. Wim Qian. Apakah kita buat hal buruk jadi kena karma? Jangan omong sembarangan, mana ada begitu. Wakil Ketua, apakah ini tidak masalah? Tenang saja. Aku paling sayang kamu. Tunggu aku jadi ketua. Aku akan cerai dengan si tua bangka itu. Cepat tutup, cepat tutup. Kau tak tahu terima kasih. Aku yang urus orang gila ini 10 tahun. Kamu tega mengkhianati aku. Sayang, dengarkan aku jelaskan. Pasti ada yang iri padaku dan sengaja menjebakku. Benar kan? Lalu ini semua juga salah paham? Aneh gak sih? Orang yang selalu bicara tentang moral di depan orang lain, tapi di balik itu melakukan hal menjijikan? Wen Qian. Tolong Katakan Padaku, Manayang Blebipanting Bajikamu, Kebnaran Atoken Tunggang? Atau kamu memang orang yang gak peduli sama sekali? Taruh ponsel, jangan merekam. Wen Qian. Kita pasti akan bertemu lagi. Bukankah kamu janji padaku? Setelah selesai aku bisa melakukan apa saja, urusanmu sendiri yang tangani. Aku masih khawatir akan kena arwah baik. Baik buruk pasti ada balasan, karma MU sudah datang. Bawa pergi. Pergi.
Terima kasih, adik. Besok pergi ke perkumpulan dagang, cari anakku Wen Qian untuk ambil uang. Ayah, kau mengenali anakmu. Cukup cepat ya. Tadi di sana. Banyak hal tidak bisa diucapkan, tapi di sini. Ayah, lihatlah. Lihatlah sekeliling ini. Siapa yang akan menyelamatkanmu? NAK. Jangan macam-macam ya. Bagaimanapun juga, aku ayahmu. Jika kamu menyerangku, kamu akan mendapat balasan. Anakmu Qianlong sudah tiada. Dan sekarang aku dipanggil. Shan Gui. Terakhir kali di konferensi sukses. Benar. Di acara penerus. Juga aku. Kusangka begitu aku pergi, kau menempatkan putra keduamu, Wen Qian, di posisi itu. Oh anak. Aku salah, aku salah. Ayah mengaku salah. Tolong maafkan ayah. Meskipun benar kau adalah ayahku. Tapi dari kecil sampai sekarang, pernahkah kau menjalankan tanggung jawab sebagai ayah? Meskipun begitu, aku tidak membencimu. Bagaimanapun, kau adalah ayahku. Pergilah. Pergi sana. Ayah. Selama bertahun-tahun, di hari-hari tanpamu, aku berlari dalam kegelapan. Tapi bagaimanapun, terima kasih. Karena kamu telah membiarkan ibuku merasakan cinta di masa terindahnya. Aku juga berterima kasih, karena kamu menemaninya melihat kembang api yang paling indah. Kembang api ini. Anggap saja ketika kecil. Kamu menebus. Kehilangan kasih sayang seorang ayah padaku. Semoga kembang api ini. Ibu akan bisa melihatnya. Kak. Ini indah sekali. Setiap tahun, saat ulang tahunmu. Aku akan menemanimu melihat kembang api. Lihat. Anakku. Ayah benar-benar tahu kesalahannya. Ayah benar-benar tahu kesalahannya. Anakku. Ayah. Sekarang masih ada cara. Untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kau lakukan. Katakan saja. Apapun yang dilakukan. Ayah mau melakukannya. Kembali ke sisi ibuku. Menjaganya seumur hidup. Suami membawa ke jalan-jalan. Ayah, kalian sedang apa? Tidakkah kamu merasa selalu membiarkan di sisimu, cepat atau lambat ada masalah? Sebentar. Biarkan dia duduk di depan, ada air bak. Mengatur semuanya, tenang saja. Bahkan dewa tidak akan menemukannya. Setelah sukses, Asosiasi Shangda benar-benar ganti nama. Mulai sekarang, hanya kita yang memutuskan. Ayah, hati-hati ya. Baik. Jalan-jalan yuk ayo. Jalan-jalan yuk asyik sekali. Pinter ya. Kita berdua. Kamu juga bisa. Nak, lihat siapa yang datang. Bu, Kenapa dia suruh pergi? Aku tidak mau lihat dia. Putraku, di mana Wen Qian? sayang, jangan emosional dulu, minum air dulu ya. Denga ya. Aku tahu, sayang. Baiklah. Pinter.
Nanti dia. Bu. NAK. 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 Selama ini kamu kemana? Kamu kemana? Kamu kemana? NAK. Selama ini. Rasanya seperti mimpi buruk. Kamu jelas di sampingku. Tapi ada yang menghalangimu, tidak membiarkan aku mengenalimu. Bu. Mimpi buruk ini sudah berakhir. Pencipta mimpi akan ditelan oleh mimpi buruk ini. Kita tidak akan berpisah lagi. Ya. Pak Wen, aku terbang segera. Kamu cepat tinggalkan Sui Cheng. Sebelumnya aku telah menipu. Qianlong masih hidup. Dan dia gila. Hi, hi, hi. Sepertinya kau tidak menyimpan rahasiaku. Apa yang terjadi di masa lalu? Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Kakak Long. Semuanya salah Wim Qian. Aku hanya anjing yang bisa bicara. Mari kita lakukan dengan cara ini. Ayo main game. Kalau kamu menang, aku biarkan kamu pergi. Game APA. Dengar-dengar kamu suka perempuan. Baiklah. Aku kasih kamu saudara ketiga. Baik, kakak. Aku kasih 1 jam, kalau lewat waktu. Serbuk di sini akan menyembur keluar. Dia tidak akan menyakitimu. Namun, dalam waktu berikutnya, akan membuat tubuhmu sangat gatal. Dalam 3 hari, kamu akan menggaruk kulitmu sampai terluka. Petunjuk kunci ada di kantormu yang lama. Waktunya dimulai sekarang. Petunjuk kunci. Ada di kantormu yang lama. Waktunya dimulai sekarang. Ini buku perusahaan. Bawa dalam 1 jam, permainan selesai. Kalau Wen Chen tahu. Akan membunuhku. Kamu kira dia sekarang tidak punya niat membunuhmu? Sudah ketemu belum si Ziwei sama 2 orang tua itu? Tidak berguna. Semua tidak berguna. Ayo. Ketua mau kemana? Tempat biasa. Wah ketua, akhirnya kami menunggu Anda, para gadis sudah tidak sabar. Ketua, saya baru di sini, tapi bos sudah kasih tahu sejak lama. Ternyata kamu yang pura-pura jadi hantu. Berhenti.
Kakak kedua. Kamu kejam sekali. Lama tidak bertemu. Kamu belum mati. Bukan cuma aku yang belum mati. Lia. Siapa ini? Adik kedua. Lama tidak bertemu. Kakak. Sudah saatnya kita menghitung urusan di antara kita bertiga. Ja. Harus diselesaikan. Kenapa kamu tidak menghindar? Karena aku bertaruh bahwa di dalam hatimu masih ada aku, kakakmu. Kakak. Apa kakak macam apa ini? Mau mati ya? Kakak. Kakak, kamu baik-baik saja? Kakak, ini kamu. Kakak. 10 orang pun kamu berani hadapi. Mengganggu adikku? Jangan bilang 10, 100 pun akan kupukul. Kakak. Janji sama aku, jangan berkelahi lagi, oke? Oke. Tapi syaratnya, jangan ganggu adikku. Ayo. Sepertinya saya kalah taruhan. Dulu kamu bilang ingin jadi orang sukses. Tujuanmu tercapai. Tapi selama bertahun-tahun ini, saya dan adik ketiga tidak seperti kamu. Kamu bukan naga. Terbang tinggi di langit. Akan jatuh hancur berkeping-keping. Selama ini, terhadap keuangan dagang Zengda. Dan kamu lakukan pada adik ketiga. Serta yang kamu lakukan pada ibuku. Semua bukti ini sudah saya serahkan ke polisi. Polisi ada di luar pintu. Semoga kamu berubah di dalam. Setelah keluar, kita tetap saudara. Jaga diri. Bang. Siapa yang ambil paha ayam? Abang. Nomor 3, kamu masih muda, ambil. Abang kedua, aku. Makan. Aku ini. Abang, kamu. Kalau abang gak datang, kamu ambil. Maf, kak, aku. Sia-sia saja. Saudara kedua. Kembali ke jalan benar itu berharga. Saudara seumur hidup.